Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai mata, hati, dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang persekutuan dengan Allah dan Yesus Kristus, muncul pertanyaan di benak kita. Apa pentingnya? Apa dampaknya bagi kita? Saya ingin menceritakan sebuah cerita, seorang pria yang mendatangi sebuah bengkel motor, ingin mengisi atau menambah angin ban, dan salah satu pekerjanya, seorang tamatan SMA, sontak bertanya kepadanya apa pekerjaannya. Hal itu dikarenakan pria itu berpakaian rapi. Kemudian pria itu menjawab, "Saya bukan pergi bekerja, saya ingin beribadah ke gereja." Lalu pria SMA di bengkel itu menjawab, "Oh, jika saya ke gereja, saya bisa dapat uang ya Pak." Lantas pria itu terdiam dan kemudian lanjutkan cerita dan kemudian pergi dari situ. Maksud saya menceritakan cerita tersebut di atas menunjukkan betapa berbahayanya ketika kita salah paham, salah pemahaman tentang tujuan hidup secara rohani. Hidup beribadah kepada Allah, hidup dengan sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan firman Allah. Hidup mempunyai persekutuan dengan Allah. Kita harus tahu benar secara sungguh-sungguh betapa pentingnya hidup bersekutu dengan Allah. Kita harus serius memahami sebuah pengajaran tentang mengapa kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama adalah memberitakan firman yang hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Maksudnya adalah kita harus benar-benar paham bahwa kita adalah orang berdosa.
Tadinya kita tidak memiliki kehidupan karena kita telah mati secara rohani. Mati dikarenakan kematian Adam dan Hawa yang telah berdosa. Dan dosa itu diturunkan kepada kita, dosa rohani. Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang ikut serta dari penangkapan sampai pada Yesus disalibkan. Ia melihat secara jelas penderitaan Yesus. Dan ketika ia merenungkan kitab 1 Yohanes ini, semua tentang firman yang hidup, penebus kita dari perbudakan dosa. Kematian Yesus berarti kematian kita atas dosa-dosa kita. Semua hukuman dosa dicurahkan ke atas firman yang hidup. Ayat 2 menyatakan, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang telah dinyatakan kepada kamu. Ada dua hal yang dinyatakan di sini, yaitu yang pertama, hidup yang telah dinyatakan. Hidup itu adalah Yesus. Ia yang tadinya adalah Allah yang jauh, kini menjadi Allah yang dekat. Ia adalah Allah yang merasakan penderitaan kita, yang ikut juga merasakan dosa-dosa kita, tetapi dia tidak pernah berdosa. Yang kedua, hidup itu adalah kehidupan kekal. Pertobatan merupakan wujud dari rasa syukur untuk terus menikmati persekutuan dengan Ilahi. Tidak ada yang lebih indah dan menyegarkan roh kita selain daripada kehidupan kekal yang dapat kita rasakan dalam dunia fana ini. Ketika kita bertobat dan membenci dosa secara serius, kita akan merasakan kehidupan yang kekal. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa, bahkan menertawakan dosa, karena ia adalah musuh utama kita. Dia akan merebut sukacita kekal kita jika kita meremehkan dosa dan tidak mengandalkan Yesus. Yang kedua adalah persekutuan kekal dan pekabaran Injil. Poin yang kedua ini merupakan inti dari pembahasan kita, yaitu saat kita kembali dari kitab Kejadian, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita memang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Lalu, apa yang terjadi ketika manusia berdosa? Dia akan terpisah dari Allah. Dia mau bersekutu dengan dirinya sendiri dan kefanaan dunia. Manusia membenci Allah, pencipta langit dan bumi. Manusia telah menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan konsekuensi dari semuanya ini, tidak ada sukacita untuk manusia selama ia di dunia. Yohanes menegaskan pada kitab 1 Yohanes 1 bahwa apa yang telah ia lihat dan ia dengar, itulah Injil. Injil yang harus ia kabarkan. Yohanes mengabarkan Injil kepada kita dan dia membawa kita kepada persekutuan kepada Allah melalui darah perdamaian dengan Yesus. Kita diperdamaikan agar kita dapat bersekutu, agar kita dapat menikmati Allah. Kembali pada tujuan penciptaan, yaitu kehidupan yang kudus bersama Allah. Ketika kita tahu Injil, kita menikmati Injil. Tujuan kita hidup tidak lain tidak bukan adalah kita memberitakan Injil, berita sukacita itu. Mari kita renungkan, apakah persekutuan kita benar-benar selama ini bersama Yesus? Atau kita hanya merasa bersekutu bersama Yesus, lalu mengabarkan Injil dan terus menikmati dunia dan segala kefanaannya, hidup bertoleransi dengan dosa, dan menganggap bahwa dosa ada sesuatu yang bisa dinikmati
sembari bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bertobatlah. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat kembali bersekutu dengan Dia, agar kita tidak jatuh dalam persekutuan yang salah. Kita dapat menikmati Injil Kristus, Injil yang menghidupi. Kita dapat memberitakan Injil seperti Yohanes, seperti yang dia katakan. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami, Anda dan saya, menjadi sempurna. Karena Injil yang secara nyata dinikmati dalam persekutuan dengan Allah dan anaknya, Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman itu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dan kami dapat terus bersekutu dengan Engkau ya Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami dapat merasakan damai sukacita. Sebentar kami akan beristirahat. Semoga kami dapat tidur nyenyak dan besok kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.